Halo anak-anak, jumpa lagi di video chapel kita hari ini. Hari ini kita mau memuji Tuhan dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik. Ampuni kami atas semua dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kamu sudah belajar dari Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus melayani. Nah, hari ini kita mau belajar kalau Tuhan Yesus dia harus mati di salib. Tuhan Yesus harus disalibkan. Sudah Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Sudah lama dia melayani. Banyak orang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Banyak orang benci kepada dia. Banyak orang ingin membunuh Tuhan Yesus. Mereka sangat jahat. Mereka ingin Tuhan Yesus mati. Nah, selain orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, banyak juga orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu pada satu hari Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang membenci dia. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus dibawa menghadap hakim, untuk diadili. Nah, ketika kamu punya suatu kesalahan, nah kamu bisa saja diadili. Nah, namun Tuhan Yesus ini dia tidak punya salah, tapi orang tidak suka kepada dia, lalu orang menangkap dia. Nah, kemudian walaupun Tuhan Yesus tidak ada salah, dia dijatuhi hukuman mati. Dia dijatuhi hukuman mati, hukuman yang tidak adil untuk Tuhan Yesus. Dia dijatuhi hukuman yaitu disalibkan. Nah, kamu tahu tidak, kalau disalibkan itu adalah hukuman yang paling memalukan, hukuman yang paling sakit. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka memukuli Tuhan Yesus. Mereka memukuli Tuhan Yesus, mereka mengejek dia, mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus diminta untuk memikul salibnya sampai ke satu bukit yang namanya Bukit Golgota.
Oke, jadi Tuhan Yesus memikul salibnya besar loh. Nah, salib yang besar itu, walaupun tubuh Tuhan Yesus ini sudah luka-luka, dia tetap harus pikul salibnya sampai ke satu bukit, namanya Bukit Golgota. Ingat ya, nama bukitnya Bukit Golgota. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, bukan hanya Tuhan Yesus sendirian saja yang disalibkan pada saat itu. Ada dua penjahat, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ada dua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di tengah. Nah, dua penjahat ini mereka bersalah. Mereka melakukan kejahatan, makanya mereka dihukum. Tapi Tuhan Yesus, dia tak buat salah, dia menerima hukuman. Nah, kamu lihat ya, waktu Tuhan Yesus disalib itu adalah hukuman yang sangat sakit, oke? Nah, hukuman yang memalukan. Nah, waktu Tuhan Yesus disalib, pakaiannya tuh diambil oleh prajurit-prajurit. Nah, mereka bahkan mau membuang undi. Artinya membuang undi itu mereka mau bagi, tapi baju ini cuma satu, tidak bisa dibagi. Jadi mereka mau undi. Undi itu seperti nanti mereka akan masukkan namanya, lalu mereka kocok, nanti keluar nama siapa. Nah, orang itu berhak mendapatkan pakaiannya Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka mengundi pakaian Tuhan Yesus loh. Pakaian Tuhan Yesus diambil, kemudian dia dipukuli, dia diejek, dan dia disalibkan. Nah, waktu disalibkan itu sangat sakit. Waktu Tuhan Yesus disalibkan kira-kira jam 9 pagi. Dia disalibkan. Kemudian dia digantung di atas kayu salib. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus apa? Dia melihat orang di sebelah kiri dan kanannya. Nah, kedua penjahat ini, yang satu juga mengejek Tuhan Yesus, tapi yang satu bilang, kita memang patut dihukum disalibkan karena kita bersalah, tapi Tuhan Yesus ini dia tidak bersalah. Lalu salah seorang dari yang penjahat itu, dia bilang kepada Tuhan Yesus, nanti kalau kamu datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di surga. Artinya orang itu percaya Tuhan Yesus, dan pada hari itu juga ketika dia sudah meninggal, nah dia akan berjumpa dengan Tuhan di surga. Nah, kemudian setelah itu ya, kira-kira jam 12 siang. Wah, kamu tahu tidak jam 12 siang? Jam 12 siang itu biasanya matahari panas sekali, matahari terik sekali. Nah, terang sekali kalau jam 12 siang. Kamu pernah tidak keluar rumah jam 12 siang? Panas sekali, matahari bersinar terang. Nah, tapi hari di mana Tuhan Yesus disalib, tiba-tiba gelap seperti malam. Jam 12 siang, langitnya gelap. Gelap dibilang. Firman Tuhan bilang gelap. Nah, tidak mungkin kan kalau siang hari tiba-tiba gelap. Lalu, tapi pada waktu Tuhan Yesus disalib, gelap sampai jam 3. Nah, ketika sudah jam 3, Tuhan Yesus meninggal. Dia mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus meninggal, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi loh. Kalau gempa bumi itu tanahnya goyang. Tanahnya goyang, rumah bisa roboh loh kalau terjadi gempa bumi. Nah, waktu terjadi gempa bumi, ada satu hal lagi yang terjadi. Nah, jadi di Bait Allah itu seperti gereja, Nah, di Bait Allah ada satu tirai, ada seperti satu horden yang besar dan tebal. Waktu terjadi gempa bumi, Tuhan Yesus meninggal, tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah, terbelah jadi dua. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, kematian Tuhan Yesus itu tidak sama seperti kita, Nah, terjadi gelap gulita, terjadi gempa bumi. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Itu membuktikan kalau Tuhan Yesus adalah Putra Allah.
Nah, Tuhan Yesus bisa tidak turun dari salib? Bisa tidak orang menyalibkan Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak rela? Tidak bisa. Oke, kalau Tuhan Yesus tidak rela, tidak ada satu orang pun yang bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus rela? Kenapa Tuhan Yesus rela disalibkan? Kok Tuhan Yesus mau sih disalibkan? Disalibkan tuh sakit, malu. Kenapa Tuhan Yesus masih mau? Nah, Tuhan Yesus rela disalibkan untuk kamu dan untuk saya, untuk kita semua. Kamu tahu tidak? Kita ini semuanya berdosa. Dan orang yang berdosa akan Tuhan hukum. Hukuman dosa adalah mati. Mati selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada kamu. Dia sayang kepada saya. Dia sayang kepada kita semua. Maka Tuhan Yesus tidak ingin kita semua mati binasa. Maka Tuhan Yesus, dia harus gantikan kita. Dia harus gantikan kamu, dia harus gantikan Miss Beth, dia harus gantikan kita supaya kita tidak terima hukumannya. Jadi Tuhan Yesus, dia tanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Tapi Tuhan Yesus tanggung. Tanggung bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa, bayar pakai darah. Supaya semua orang yang percaya Tuhan Yesus akan menerima namanya keselamatan. Artinya kita tidak akan mati selama-lamanya karena dosa yang kita perbuat. Oke? Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dan kenapa Tuhan Yesus harus mati. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib supaya kamu dan saya, supaya kita semua orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus boleh menerima yang namanya keselamatan. Artinya kita tidak akan mati selama-lamanya. Nah, maukah kamu yang belum percaya Tuhan Yesus terima Tuhan Yesus? Kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan menerima keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Oke? Mari kita berdoa. Lipat tangan kamu, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kami semua. Tolong kami untuk percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami semua atas semua pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa di video chapel yang akan datang. Bye-bye.